Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya di pertemuan 11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi mengenai kepemimpinan lintas budaya. Ini materi yang sangat menarik sekali. Kepemimpinan lintas budaya. Para pemimpin saat ini harus bersiap untuk masa depan karena globalisasi mengintensifkan tantangan yang kompleks karena ekonomi global yang saling bergantung dan peristiwa politik dan ekonomi yang berubah dengan cepat. Tanggung jawab mereka dapat mencakup seluruh wilayah dan mereka membutuhkan keterampilan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan baru dan beroperasi secara efektif dalam beberapa budaya yang berbeda. Challenge atau tantangan pemimpin yang dihadapi antara lain teknologi baru dan laju perubahan yang semakin meningkat. Meningkatnya ekspektasi pemegang saham, meningkatnya kelangkaan bahan mentah yang mengakibatkan persaingan internasional untuk mengamankan sumber daya sumber yang tersedia. Pengembangan blok perdagangan regional ya dan potensi pengelompokan pasar yang besar sedang dibuat di kawasan Asia Pasifik. Dampak dari gejolak keuangan dan ekonomi di barat berbeda dengan dana kekayaan negara yang besar yang disimpan di tempat lain. Pasar negara berkembang baru misalnya bridge dan basis persaingan yang bergeser. Menghadapi bencana alam, dampak perubahan iklim, dan kesadaran akan perlunya pembangunan berkelanjutan. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi dan manajemen, kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting. Kepemimpinan dapat menjadi penentu dalam mencapai keberhasilan kelompok atau organisasi. Nothouse 2013 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses di mana individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan atau leadership. Tiga gaya kepemimpinan Mullins. Satu, gaya otoriter atau otokratis. Dua, gaya demokrasi. Dan ketiga, gaya laissez-faire. Ini adalah tiga gaya kepemimpinan menurut Mullins atau leadership. Kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan yang diterapkan dalam situasi percampuran budaya. Cross-cultural leadership merupakan suatu bentuk interaksi kepemimpinan antara pemimpin dengan para bawahan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Hal yang membedakan kepemimpinan lintas budaya dengan kepemimpinan tradisional terletak pada perbedaan budaya yang dihadapi.
serta mempertimbangkan perbedaan budaya yang ada dalam proses kepemimpinan. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lintas budaya merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memotivasi suatu kelompok yang berbeda budaya. Kepemimpinan lintas budaya, pemimpin lintas budaya harus mempertimbangkan keseimbangan dalam organisasi atau perusahaannya dengan menjawab beberapa pertanyaan. Apakah otoritas diberikan kepada pemimpin atau kelompok? Penekanannya adalah pada struktur dan status hierarki. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat untuk menjadi pemimpin. Atau apakah ada langit-langit kaca untuk menghambat kemajuan karir mereka? Implikasi lintas budaya dari kepemimpinan. Keseimbangan kekuatan dalam organisasi antara individu dan tim bervariasi antara budaya yang berbeda di bidang utama berikut. Apakah otoritas berada di tangan pemimpin atau kelompok? Apakah pemimpin itu fasilitator atau supremo? Apakah pemimpin itu seorang pelatih? Apakah ada penekanan pada hierarki? Apakah usia dan senioritas penting atau status berdasarkan kualifikasi? Bagaimana posisi perempuan dalam hal peluang dan penerimaan? Antisipasi kepemimpinan lintas budaya, model penyesuaian, reaction mode, integration mode, dan withdrawal mode. Reaction mode mengubah lingkungan, tidak mengubah perilaku. Integration mode mengubah perilaku, tidak mengubah lingkungan. Withdrawal mode menghindari konflik. Managing culture difference, satu, melakukan persiapan. Dua, perlahan, jangan terburu-buru. Tiga, bangkitkan kepercayaan. Empat, memahami pentingnya bahasa. Lima, menghormati budaya sikap dan perilaku. Enam, memahami unsur budaya wilayah. Kemampuan kepemimpinan lintas budaya, cross cultural competence, bagi para manajer atau pimpinan atau leader bisnis yang beroperasi secara internasional telah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam era globalisasi yang dampaknya semakin luas melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, komitmen organisasi untuk mempersiapkan para manajer yang diberi penugasan luar negeri menjadi semakin penting. Di samping komitmen secara individual juga sangat dibutuhkan demi keberhasilan bagi pribadi manajer dan organisasi yang bersangkutan. Ada berbagai tantangan yang dihadapi para pemimpin atau leader abad ke-21 dan tidak ada satu bentuk gaya kepemimpinan leadership yang terbaik karena ada banyak variabel. Hal ini terbukti dari penelitian substansia yang tersedia bahwa budaya memiliki pengaruh penting pada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang berbeda-beda sesuai dalam budaya yang berbeda-beda. Dan kesalahpahaman bahkan konflik dapat muncul ketika perbedaan ini tidak dikenali dan diakomodasi. Di dunia yang semakin mengglobal, mereka yang terpilih sebagai pemimpin potensial dalam bisnis perlu memiliki kompetensi dan keterampilan khusus agar efektif melintasi batas budaya. Pada akhirnya muara keberhasilan tersebut akan sangat bergantung kepada daya adaptasi dari individual manajer terhadap budaya lokal atau setempat yang tercermin dari keserasian dan keharmonisan interaksi antara manajer asing dengan karyawan lokal atau domestik untuk mewujudkan baik tujuan pribadi, manajer maupun organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi dan manajemen, kepemimpinan atau leadership merupakan suatu hal yang sangat penting. Kepemimpinan dapat menjadi penentu dalam mencapai keberhasilan kelompok atau organisasi. Nothouse 2013 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses di mana individu-individu mempengaruhi, menginfluence sekelompok individu atau seseorang untuk mencapai tujuan atau goals bersama. Kepemimpinan, tiga gaya kepemimpinan. Mulin, satu,
Gaya otoriter atau otokratis. Dua, gaya demokrasi. Tiga, gaya laissez-faire. Kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan yang diterapkan dalam situasi percampuran budaya, cross cultural leadership, merupakan suatu bentuk interaksi kepemimpinan antara pemimpin dengan para bawahan dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Hal yang membedakan kepemimpinan lintas budaya dengan kepemimpinan tradisional terletak pada perbedaan budaya yang dihadapi, serta mempertimbangkan perbedaan budaya yang ada dalam proses kepemimpinan. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lintas budaya merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memotivasi suatu kelompok yang berbeda-beda budaya. Kepemimpinan lintas budaya, pemimpin lintas budaya harus mempertimbangkan keseimbangan dalam organisasi atau perusahaannya dengan menjawab beberapa pertanyaan. Apakah satu, otoritas diberikan kepada pemimpin atau leader atau kelompok? Dua, penekanannya adalah pada struktur atau kelompok. Tiga, perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat untuk menjadi pemimpin atau leader. Atau apakah ada langit-langit kaca untuk menghambat kemajuan karir mereka? Implikasi-implikasi lintas budaya dari leadership atau kepemimpinan. Keseimbangan kekuatan dalam organisasi antara individu-individu dan tim bervariasi antara budaya yang berbeda di bidang utama berikut. Satu, apakah otoritas berada di tangan pemimpin atau kelompok? Dua, apakah pemimpin itu fasilitator atau supremo? Tiga, apakah pemimpin itu seorang pelatih? Empat, apakah ada penekanan pada hierarki? Lima, apakah usia dan senioritas penting atau status berdasarkan kualifikasi? Lima, bagaimana posisi perempuan dalam hal peluang dan penerimaan? Antisipasi kepemimpinan lintas budaya. Model penyesuaian, reaction mode. Mengubah lingkungan tidak mengubah perilaku. Integration mode. Mengubah perilaku tidak mengubah lingkungan. Withdrawal mode. Menghindari konflik. Managing culture difference. Satu, melakukan persiapan. Dua, perlahan jangan terburu-buru. Tiga, bangkitkan kepercayaan. Empat, memahami pentingnya bahasa. Lima, menghormati budaya sikap dan perilaku. Enam, memahami unsur-unsur budaya wilayah. Kemampuan kepemimpinan lintas budaya cross culture competence bagi para manajer atau pemimpin atau leader bisnis yang beroperasi secara internasional telah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam era globalisasi yang dampaknya semakin luas melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, komitmen organisasi untuk mempersiapkan para manajer yang diberi penugasan luar negeri menjadi semakin penting. Di samping komitmen secara individual juga sangat dibutuhkan demi keberhasilan bagi pribadi manajer dan organisasi yang bersangkutan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang 11. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.